Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Saudara-saudara para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentu menyadari, mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan juga di bumi, semuanya adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jauh dari kita dan ada juga yang dekat. Kita lihat matahari yang menyinari di pagi hari, kemudian berganti dengan malam yang terkadang disinari dengan sinar bulan, dan juga bintang-bintang yang ada di langit. Dan itu adalah sesuatu yang jauh dari kita, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang jaraknya jauh dari kita. Semuanya adalah nikmat. Bagaimana dengan sesuatu yang itu kita rasakan? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang jaraknya dekat dengan kita. Kita melihat di sekeliling kita begitu banyak hewan-hewan, kemudian tumbuhan-tumbuhan, apalagi sesama kita, sesama manusia, semuanya adalah ciptaan Allah. Khususnya yang kita rasakan di dalam diri kita, semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti setiap kita merasakan dan menyadari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian setelah kalian keluar dari perut ibu-ibu kalian, menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan menjadikan untuk kalian akal fikiran. Semua itu walaupun sudah diciptakan oleh Allah di dalam perut ibu, di dalam perut seorang ibu, namun ketika sudah keluar dari dalamnya, disitulah seorang manusia. Disitulah kita mendapati kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, pendengaran, penglihatan, dan juga akal fikiran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu nikmat yang paling besar. Ciptaan Allah yang begitu jauh juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wallahu sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Dan Allah yang telah membentangkan, memanfaatkan, menjadikan untuk kalian manfaat dari apa yang ada di bumi, di langit, dan juga apa yang ada di bumi. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menurunkan untuk kalian, telah memberikan untuk kalian nikmat-nikmatnya zahirah. Zahirah yang nampak, yang zahir, wa batinah yang batin, yang tidak tampak sama sekali.
ada di dalam tubuh kita yang tidak pernah kita lihat semasa kita hidup. Itulah yang batin. Belum lagi yang tidak tampak oleh mata kita dari segala macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung, mengira-ngira nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian sama sekali tidak akan bisa untuk menghitungnya. Perhatikan, demikian karena begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua. Maka saudaraku, saudariku sekalian, apa yang diwajibkan untuk kita terhadap nikmat tersebut? Apa yang harus kita lakukan dengan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Tidak lain adalah kita selalu bersyukur. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat tersebut. Dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam begitu banyak ayat dalam Al-Qur'an. Washkuru li wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian hanya menyembah kepadanya, hanya beribadah kepadanya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, washkuru lahu ilaihi turja'un. Dan bersyukurlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian akan kembali kepadanya nanti. Perhatikan, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dalam ayat-ayat tadi, tapi juga di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur, sehingga menjadi kewajiban untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Dan sebagaimana yang diucapkan, yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa syukur itu berputar. Syukur itu memiliki 3 rukun yang tidak bisa terlepas darinya. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim, adalah mengakui nikmat Allah tersebut. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Dan yang ketiga, berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan, ketiga rukun ini tidak lepas dari 3 anggota badan atau anggota tubuh kita. Tidak lepas dari ketiga perkara pokok yang ada di dalam diri kita: hati, lisan, dan juga anggota badan. Maka hati, dengannya kita mengakui nikmat dari Allah. Dengan hati kita mengakui dan menyadari bahwa semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul kecintaan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah yang didasari dengan amalan kalbu tadi, dengan hati tadi, yaitu memuji Allah dengan lisan kita atas segala nikmat tersebut yang telah kita rasakan dan kita dapatkan. Kemudian dengan anggota badan kita melaksanakan, merealisasikan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk mentaati dan melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapati keridhaan darinya. Inilah 3 rukun yang kemudian disatukan dengan 3 perkara yang melekat di dalam diri kita: hati atau kalbu, kemudian lisan, dan juga anggota badan yang melakukan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah keimanan yang sesungguhnya. Karena iman sebagaimana yang kita pelajari, sebagaimana yang kita ketahui, harus mencakup 3 hal ini. Meyakininya di dalam hati, di dalam kalbu, kemudian bersaksi dengan lisan, dan melaksanakan apa yang dituntut dari keimanan tersebut dengan anggota badan kita. Maka sungguh kesyukuran itu pasti melekat dengan keimanan, di mana ketika kita ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu butuh kesabaran. Sehingga yang namanya syukur pasti melekat selalu dengan kesabaran, tidak bisa terpisah. Ketika kita ingin melaksanakan apa yang diminta oleh Allah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu butuh kesabaran. Maka diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-imanu nisfan. Iman itu terbagi menjadi 2 bagian. Nisfu syukrin, setengahnya adalah kesyukuran. Wa nisfu sabrin, setengahnya lagi adalah kesabaran. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib, sungguh mengherankan perkara seseorang yang beriman. Perhatikan Nabi SAW mengatakan sini al-mu'min, mengkaitkannya dengan keimanan. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkara seorang mukmin ini pasti baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang memilikinya. Tidak ada seorang pun yang memiliki hal tersebut kecuali seorang yang beriman. Maka kemudian Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan tersebut. In asabathu sarra'u syakar. Apabila ia mendapati suatu keluasan, apabila ia mendapati kenikmatan pastinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka menjadi baik baginya ketika dia bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan ketika ditimpa kepadanya kesempitan, ditimpa kepadanya dharra', kesempitan atau suatu musibah, maka dia bersabar. Maka dia bersabar, fakana khairan lahu. Maka itu menjadi suatu kebaikan baginya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengumpulkan di dalam hadis ini sifat syukur dan juga sifat sabar yang tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan 2 sifat ini ketika menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu adalah tanda-tanda, ayat-ayat bagi mereka yang mau bersabar dan juga mau bersyukur. Untuk itu makanya selalu kita ketika melihat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur kepada Allah dan melaksanakan kesyukuran tersebut dengan kesabaran. Melaksanakan dan mengamalkannya pasti membutuhkan kesabaran agar bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Nabi SAW dan kita mengetahuinya bahwa Nabi pernah sholat malam sampai kakinya membengkak. Ketika ditanya, ya Rasulullah, sungguhnya engkau seorang Nabi yang sudah dimaafkan, yang sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana kamu bisa mengerjakan pekerjaan ini? Perhatikan Nabi SAW hanya mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin atau menyukai untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana beliau sholat malam yang demikian. Walaupun kita mungkin tidak sanggup. Kita mungkin tidak sanggup untuk melakukan apa yang beliau lakukan seperti itu. Sampai kakinya membengkak. Sholat malam. Melakukan sholat di malam hari sampai kakinya membengkak. Beliau mengatakan itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan beliau melaksanakan itu dengan kesabaran, walaupun dengan kaki sampai membengkak. Lihat bagaimana apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Beliau menjamak antara kesyukuran dengan melakukan itu, dan beliau sabar untuk melaksanakannya. Maka kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diberikan taufik untuk bersyukur kepada Allah. Selalu mengucapkan doa sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dan Nabi SAW juga selalu mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang sahih untuk selalu mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa selalu berzikir kepadamu, untuk bisa ala dzikrik, untuk bisa selalu mengingatmu kapanpun. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu dimanapun dan apapun keadaannya. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu beribadah, memperbaiki ibadah kepadamu. Dan ini membutuhkan kesabaran. Memperbaiki ibadah kita kepada Allah itu membutuhkan kesabaran agar bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, kesyukuran, dimudahkan untuk bersyukur selalu dan juga bersabar, khususnya jamaah sekalian pada saat sekarang ini yang kita lihat masih pada masa pandemi wabah. Maka kita lebih dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam segala keadaan apapun. Bersyukur kepada Allah walaupun mungkin harus dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ahli dan harus kita ikuti. Dan itu kita ikuti dengan kesabaran pastinya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan diberikan pahala bagi mereka yang sabar tanpa ada batasannya, tanpa ada hitungan sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.